tulis. Terus ada eija. Eija Kursi. itu kursi ya, Rebun. Eija itu kursi. Terus ada cek. Buku. Iya, betul. Cari buku. Mau cari soyo. Terus ada gongcek. Gongcek ada yang tahu ya, Rebun? Cek. Gongcek itu buku tulis ya, Rebun. Bedanya sama cek aja tuh, kalau cek aja tuh kayak bukunya tuh lebih luas gitu loh. Kalau sedangkan gongcek tuh ya buku tulis, maksudnya buku yang biasa kita tulis kayak gitu. Mungkin bisa buat catatan atau mungkin bisa buat coret-coret kayak gitu. Kalau buku ini lebih ke general ya, Robun ya. Jadi nggak yang terpatok banget gitu kalau yang cek. Terus bolpen itu ada yang tahu ya, Robun? Pulpen. Betul, bolpen atau pulpen. Nih, cari soyo. Yonpil, ada yang tahu Yonpil? Pensil. Iya, cari soyo. Pensil. Nah, ini nih, gabang nih. Biasanya sering disebut nih, gabang. Tas. Gabang. Betul, tas. So, ada chuge. Chuge ada yang tahu ya, Robun? Chuge Penghapus. itu artinya, nih, penghapus. Namun cari soyo. Penghapus. Berarti kalau misalkan aku kasih nomor nih di sini nih. Ya ada satu, ada dua, ada tiga, oh ya, tiga, ada empat, ada lima, ada tujuh. Nah, ini ada tujuh ya, Rukun ya. Coba Amei, nomor satu apa Amei? Nomor satu gabang. Nih, cari saya satu gabang ya. 의자, Gabang. 의자, Oke. Nomor dua apa Jessica? 의자, Nih, cari saya 공책, Eija. Betul ya. 공책, Terus lima. Nomor lima apa Teresa sih? 볼펜, 볼펜, Nih, cari saya pulpen. Pulpen. Oke. Terus nomor 6. Nomor 6 ini apa, Vyoshi? 책상, Hmm? 6 yang ini nih. 6 tuh yang bukunya Kasem atau Yompil, Bukan, Yompil. bukan. Oke, nih cari saya. Yonpil. Artinya pensil ya. Terus nomor 4. Nomor 4 apa Adeshi? 책, Oke, cek. Nih, nomor cari saya. Cek. Terus nomor 3 apa Ameshi? Gongcek. Nih, gongcek. Nomor cari saya. Gongcek ya, berarti kalau gongcek ini kayak buku tulis gitu, buku yang ditulis gitu. Maksudnya kayak, ini kan ada buku ya, ada buku novel atau mungkin buku
Kamus itu beda lagi ya Robun ya. Yang ini gongcek ya benar-benar buku yang bisa kita tulis gitu. Terus kalau cek itu general. Terus yang terakhir nomor 7, oh ya 7 udah ya Robun ya. Hyuge artinya menghapus. Hyuge. Oke, lanjut. Oke. Oh, sebelumnya Jessica boleh dibaca dari sini sampai sini? 네, 쌤. 책상, 의자, 책, 공책. 네, 잘했어요. Teresa boleh dibaca dari sini sampai sini? 볼펜, 연필, 가방, 지우개. Oke, 잘했어요. Lanjut. Kita akan belajar kosakata yang kedua ya, Robun. Sige. Sige ada yang tahu ya, Robun? Sige itu jam ya, Robun ya. Jam. Nih, jam. Moja, ada yang tahu moja ya, Robun? Moja itu topi ya, Robun ya. Topi. Terus usan. Usan itu artinya payung. Terus ada sinmun. Sinmun itu artinya koran ya, Robun ya. Terus ini ada yang dicoret itu kamera. Kamera itu kamera ya, Robun ya. Kamera biasa. Dia dari serapan dari serapan bahasa Inggris ya, Robun ya. Kamera. Terus sajon. Sajon itu kamus ya, Robun. Sajon itu kamus. Angyong. Angyong itu kacamata ya, Robun. Angyong itu kacamata. Terus ada hyudepon. Hyudepon itu handphone ya, Robun. 휴대폰. Dia dari serapan bahasa Inggris juga. Jadi biasanya kan ada kan yang dari serapan dari bahasa Korea itu ada beberapa dari serapan Hanja itu yang pertama. Terus ada juga yang dari Korea ya, dari Inggris ya, Robun. Jadi kamera sama hyudepon itu tuh serapan dari kata bahasa Inggris. Oke, aku nempelin ya. 하도. Oke. Nomor satu apa Fyoshi? 사전. 네, 잘했어요. 사전. Betul ya, artinya kamus. Nomor 2 apa adeshi? 모자. 네, 잘했어요. 모자. Yang ketiga apa ameshi? 시계. 네, 잘했어요. 시계. Lanjut, 사전. yang keempat. Yang keempat apa Jessica shi? 휴대폰. 신문. 네, 잘했어요. 휴대폰. Sinmun artinya koran. Nomor 5 apa Teresa? 휴대폰. 네, 잘했어요. 휴대폰. 휴대폰. Oke, yang keenam apa Fyoshi? 안녕. Apa?
Angyong. Oke, ini apa bacanya? Angyong. Angyong. 네, 안경. 네, 잘했어요. 안경. Betul ya. Yang ketujuh, apa adisi? Usan. 우산. 네, 잘했어요. 우산 artinya payung. Oke, sampai di sini apakah ada yang bertanya ya, Robun? Aman ya, ini kosakata harus dihafalin ya, Robun ya. Kalau bisa dihafalin ya. Oke, kalau gitu boleh Ame dibaca dari sini sampai sini. 시계. 시계, 모자. 모자, 우산. 우산, 신문. 신문. Oke, Sinmun ya. 잘했어요. Lanjut, Jessica baca dari sini sampai sini. 카메라, 카메라. 사전, 안경, 안경. 휴대폰. 네, 너무 잘했어요. Lanjut, Teresa boleh dibaca semuanya dari sini sampai sini? 시계. 모자. 우산. 신문. 카메라. 사전. 안경. 휴대폰. Oke, 잘했어요. Fiusi boleh dibaca dari sini sampai sini? Dari mana, Sam? Dari Yang aku bintangin. 시계, 모자, 우산, 신문. Oke, 잘했어요. Lanjut, Adeshi boleh dibaca dari sini sampai sini? 카메라, 사전, 안경, 휴대폰. 네, 잘했어요, 여러분. Lanjut ya. Oke, kata bahasa yang kita pelajarin hari ini itu ada, yang pertama itu ada noun, iga, isoyo, opsoyo. Noun itu kata benda ya, Robun, ingat kata benda. Kata benda tuh apa sih? Kata benda tadi yang udah kita pelajarin. Tadi kan ada sajon, usan. Jadi kata benda itu kata yang bendanya yang mati ya, Robun ya. Dia nggak bisa bergerak gitu. Terus ini ada bedanya i sama ga apa sih? I itu kalau akhirannya itu dia ada ini ada ya, Robun di sini nih. Itu kalau konsonan ya, Robun. Kalau akhirannya itu konsonan. Sedangkan yang enggak itu akhirannya vokal. Itu ya, Robun ya. Jadi ini ada bacimnya, ini ada bacimnya. Yang enggaknya itu vokal ya, Robun. Terus ini isoyo opsoyo itu artinya apa sih, ya, Robun? Isoyo. Isoyo itu artinya ada, ya, Robun. Nek cari soyo ada. Sedangkan opsoyo Tidak ada. itu artinya tidak ada. Tidak ada. Itu ya, Robun ya. Jadi maksudnya tuh tata bahasa ini tuh membahas ada dan tidak ada gitu. Contohnya kayak gimana? Misalkan ini si A-nya ngomong usani isoyo gitu. Usan tadi apa Jessica sih? Payung. payung Sam. 네, payung. 잘했어요. payung.
Kita coba terjemahin dulu ya. Payung. Nah, ditambah I 있어요. Kok dia pakainya I sih? Iya betul ya, karena di sini dia konsonan. Dia bukan vokal ya, teman. Makanya dia pakainya I. Kecuali kalau misalkan dia vokal gitu. Kalau vokal dia pakainya ga gitu ya. Si A-nya ngomong 산에 있어요. Berarti 있어요. Berarti ada. Jadi kalau kita terjemahin ada payung, atau bisa juga kita terjemahin enggak. punya payung kayak gitu ya. Maksudnya tuh ada gitu loh. Ada payung enggak kayak gitu. Terus si B-nya ini ngomongnya anio. Ini Enggak tuh artinya ada. tidak ya. Tidak ada gitu atau tidak punya gitu ya 아니에요. Robin ya. 없어요. Jadi 우산이 우산이 있어요. 아니요. 없어요. 우산이 Tuh. 없어요. Kita masuk di contohnya nih 아니에요. Robin nih. 없어요. Jadi contoh yang pertama ini ada 남자친구가 있어요. Gitu misalkan aku nanya kan. Terus jawabnya 네, 남자친구가 있어요. 남자친구 itu pacar ya 여러분 ya. Maksudnya tuh pacar cowok ya 여러분 ya. Kalau 여자친구 itu pacar cewek ya 여러분. 남자친구가 있어요. Berarti karena dia 친구 gitu kan. 친구. Karena dia akhirannya gitu kan. Berarti pakainya ga, bukan I ya. Berarti 친구가 있어요. Artinya ada pacar gitu ya, Liverpool. Maksudnya itu ada pacar. Terus contoh yang kedua itu 남자친구가 없어요. Berarti ga 없어요 artinya kan tidak ada ya, Liverpool ya. Tidak ada. Nah, 남자친구 itu artinya pacar ya, Liverpool ya. Maksudnya tuh si orang ini tuh dia nggak punya pacar gitu. 남자친구가 있어요. Berarti ada pacar gitu. Ada 남자친구가 없어요. Berarti tidak ada pacar gitu ya Robin maksudnya ya. Oke. Kita masuk di audionya ya Robin. 우산이 있어요? 아니요, 없어요. 우산이 있어요? 아니요, 없어요. Gitu ya Robin ya. 우산이 Boleh 없어요. dibaca Jessica jadi A, Teresa jadi B. 아니요. 없어요. 우산이 있어요. 아니요. 없어요. 네, 잘했어요. Boleh dibaca Vio yang contoh nomor 1. Sebentar. 남자친구, 남자친구가 없어요. Yang nomor 1 ya, nomor 1 있어요. ya. 네, 있어요. 잘했어요. 아데시, boleh dibaca yang kedua? 남자친구가 없어요. 네, 잘했어요, 여러분. Lanjut. Ini ada lagi contoh yang tadi kan 1, 2 ya. 1, 2, nah 3. Oke. 3 sama 4. Nih, 우산이 있어요. Tadi sama ya, 우산이 있어요. Berarti usan itu artinya payung. Terus 있어요 itu ada ya, Robun. Berarti ada payung gitu kan. Nah, yang keempat itu usan payung juga. I 없어요. Berarti tidak ada payung gitu ya. Ya. Berarti tidak ada payung.
Nah, kalau misalkan aku ada kata kayak gini, misalkan nih ya, contoh. Tapi Misalkan aku ngomong kayak gini, ngetik kayak gini, nulis kayak gini. Sajon, berarti sajon nih 있어요. Atau enggak misalkan moja. moja가 없어요. Nah, yang pertama ini kan sajon. Sajon kan artinya kamus ya, Robert. Berarti ada kamus. Ingat ya, isoyo itu ada, opsoyo itu baru gak ada gitu ya. Itu ada moja, berarti tidak ada topi gitu ya, Robert ya. Sajoni isoyo berarti ada kamus. Mojaka opsoyo berarti tidak punya atau tidak ada topi gitu ya, Robert ya. Oke, Ame boleh dibaca contoh nomor 3, Ame? yang tiga. 우산이 있어요. Oke, 잘했어요. Jessica boleh dibaca nomor 4? 우산이 없어요. 네, 잘했어요, 여러분. Misalkan aku ada contoh lagi. Misalkan ada Nah, ada jam. Berarti ini gimana Teresa Shi? Misalkan kalau di bahasa Koreain. ini apa ya? Jam apa jam? Udah sempet. Ada yang ingat ya, Robun, jam itu apa? 시계. 네, 잘했어요. 시계. Sige. Oke. 시계. Berarti kalau sige, berarti pakainya apa tuh? 이. 시계이. 네, 잘했어요. 시계이? 시계이. 아니요. 시계가 시계. 시계. 네. 네. 시계가 gitu ya. 시계가. 있어요. 네, 잘했어요. 시계가 있어요. 네. 시계가 있어요. berarti ada jam gitu ya, Robun ya. Contoh lagi, aku ada nulis kayak gini. Tidak ada, apa ya, tidak ada. Kursi. Berarti ini gimana, Vyoshi? Kursi apa kursi? 의자. Oke. Ija. Berarti pakainya apa tuh? 의자가 없어요. 네, 잘했어요. 의자가 없어요. 잘했어요. Lagi ya, misalkan ada apa lagi ya? Ada koran. Nah, kalau ada koran gimana, Adisi? Koran apa tadi? 시문. 네, 신문. 잘했어요. 신문. 신문이 있어요. 네, 신문이 있어요. 잘했어요. Nah, kayak gini ya, Robin ya. Ingat ya, kalau dia ada ini, dia vokal, berarti pakainya ga, gitu ya. Kalau ini vokal juga pakainya ga. Terus konsonan, dia i. Nih, sinmon. Dia pakainya jadinya i.
Kayak gitu ya Robun ya. Sebentar. Oke, miane Robun ya. Oke, Robun bisa itu nggak buat apa namanya contoh kalimatnya gitu nanti. Nanti kirim di kolom komentar ya Robun terkait tata bahasa ini ya Robun ya. Bentar aku share ini. Bolpen. Bol. Bolpen. Go. Jadi bikin dua kalimat ya Robun. Jadi ada isoyo sama opsoyo ya Robun ya. Coba bikin dua kalimat ini ya Robun. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Maaf, Sam. Tadi disuruh ngapain, Sam? Bikin kalimat pakai tata bahasa ini isoyo opsoyo. Nanti kirim di kolom komentar. So. Saya nggak ada keyword Koreanya, Sam, kalau di laptop. Kalau di PC boleh nggak, Sam? Oh, di PC boleh. Nanti kita koreksi bareng-bareng.
Udah ini. Oke, kita bahas bareng-bareng ya, Rumun ya. Oke, yang pertama itu ada 학생이 있어요. 잘했어요. Betul ya. 학생이 있어요. Karena dia konsonannya iyang gitu kan. Dia pakainya jadinya i. Berarti 학생이 있어요. Di situ lanjut ada 형와가 없어요. Betul ya, ini juga betul. Yongwa itu artinya film. Karena dia akhirannya vokal, berarti betul ya. Yongwa 없어요. Berarti tidak ada film atau tidak punya film gitu ya, Rupin ya. Lanjut ada, oh, bentar. Ada kamera. Berarti kamera가 있어요. Betul ya, kamera가 있어요. Berarti ada kamera atau punya kamera gitu ya, 여러분 ya. Terus ada lagi 책이 있어요. Berarti 책이 있어요. Berarti punya atau ada buku. Terus dijawab 네, 있어요. Iya, ada. Atau mungkin bisa dijawab 아니요, 없어요. Enggak, aku nggak punya itu. Terus ada lagi 가방이 없어요. Betul ya, 가방. Tas berarti tidak punya tas atau tidak ada tas. Terus ada lagi 책이 있어요. Betul, 책이 있어요. Punya buku. Terus ada 지우개가 없어요. Berarti tidak punya penghapus. Betul ya, 지우개 berarti vokal. Vokalnya G berarti pakainya enggak. 지우개가 없어요. Gitu. Terus ini dari Vio-nya dari Peja. Vio bilang 의자가 있어요. Betul ya, 의자가 있어요. Berarti punya kursi. Terus dijawab 아니요, 없어요. Berarti tidak ada gitu. Tidak punya kursi. Maksudnya kayak gitu ya. 네, 여러분 너무 잘했어요. Sampai di sini apakah ada yang bertanya, 여러분? Aman, Sam. Oke, aman ya, 여러분 ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan belajar tata bahasa yang kedua ya, Rupian. Tadi kan tata bahasa adanya apa namanya? Iga, 있어요, 없어요. Sekarang kita belajarnya 이거는, 그거는, 저거는 non plus 이에요 atau 예요. Maksudnya gimana sih, 여러분? Kita lihat dulu ya, 여러분. 이거는 itu artinya ini, 여러분. 이거는 ini gitu ya, 여러분. Terus ada kalau ini berarti kan kalau misalkan ini ngomong ini gitu berarti kan ini dekat dengan kedua pembicara. Misalkan aku sama Ame gitu nunjuk satu barang yang sama, ini apa sih kayak gitu ya, Robun ya. Kalau 그거는 ini maksudnya itu. Nih, jadi dekat dengan pendengar tapi jauh dari pembicara. Misalkan aku sama Jessica gitu, akunya ngomong gitu, itu apa? Berarti kan jauh kan dari aku, jauh dari
aku yang ngomong gitu, tapi kan dekat sama Jessica, berarti Jessica-nya ngomong ini apa gitu. Tapi kan kalau aku otomatis bilangnya bukan ini, karena kan jauh ya, makanya bilangnya itu gitu. Terus terakhir itu ada jogonen. Jogonen itu artinya itu gitu ya Rumpun ya. Tapi itunya itu jadi dua-duanya jauh gitu. Misalkan kita nunjuk ke rumah gitu kan. Tapi kita berdua tuh antara misalkan antara aku sama Teresa tuh beda gitu. Maksudnya jauh gitu. Tadi kan ya ini berarti kan dekat gitu kan. Dekat sama apa dua-dua dekat dengan keduanya. Coba kita gituin. Dekat dengan kedua pembicara. Terus yang kedua itu dekat dengan pendengar. Tapi jauh dari pembicara. Nah, sedangkan itu yang jogonen itu jauh dari keduanya. Nah, itu ya Robun ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan sama artinya sih ya Robun, artinya itu. Cuma karena beda konteksnya, jadi kan jadinya pakainya itu tapi beda itu ya Robun ya. Kalau yang itu yang pertama kan dekat dengan pendengar gitu ya. Maksudnya lawan bicaranya, tapi yang aku yang ngomong tuh sebagai pembicara tuh jauh gitu. Nah, kalau jogono itu artinya itu tapi jauh dari keduanya. Misalnya kita nunjuk ke suatu barang atau suatu objek gitu. Berarti igonon ini gogonon itu jogonon itu juga. Terus ada kata benda plus iyeyo atau yeyo. Kita udah belajar ya kemarin ya iyeyo sama yeyo. Kalau yeyo itu akhirannya vokal ya Robun. Terus kalau iyeyo itu akhirannya konsonan. Maksudnya iyeyo yeyo itu kemarin kita belajarnya adalah gitu ya Robun ya. Berarti adalah kata benda ini. Misalnya kayak gitu. Contohnya, kita masuk ke contohnya ya Robun ya. Jadi A-nya ini ngomong kayak gini. Igonen 뭐예요? Gitu. Ini apa gitu. Kenapa dia pakainya ini? Karena dua-duanya dari nomor 1 sama nomor 2 dari kedua pembicara ini kan dia deketan kan. Jadi makanya dia pakainya ini. Ini apa gitu. Terus si B-nya gitu ya. Bilangnya sajon이에요 gitu. Sajon sajon itu artinya kamus ya, Robun ingat ya. Kamus. Iyeyo itu adalah. Kenapa dia pakai iyeyo bukan yeyo? Karena ingat ya Robun ya. Konsonan. Nien berarti pakainya yang iyeyo. Gitu ya Robun ya. 이거는 뭐예요? Ini apa? Dijawabnya 사전이에요. Adalah kamus gitu maksudnya. Karena dua-duanya udah tahu konteksnya gitu ya Robun ya. Berarti pakainya nggak di igonannya nggak yang langsung di apa namanya disebutin lagi gitu ya. Langsung aja
adalah kamus, maksudnya ini tuh kamus gitu, tapi nggak perlu disebutin lagi igonen gitu ya Rukun ya. Oke, kita lihat audionya ya Rukun. 이거는 뭐예요? 사전이에요. 사전이에요. gitu ya Rukun ya. Ingat niannya ke atas, berarti langsung aja sajon이에요. Tuh ya Rukun. Jangan sajon이에요 gitu. Itu kurang bisa, tapi kurang natural aja ya Rukun ya. Boleh dibaca A-nya Rio, B-nya Ade. 이거는 뭐예요? 사전이에요. 네, 잘했어요. 오케이. lanjut. Nah, kita masuk ke contohnya ya, 여러분 ya. Tadi udah ada ya, 이거는 뭐예요? Terus si B-nya, si ini A, ini B. B-nya bilang 사전이에요, itu. Terus yang ini A, yang ini B, gitu kan. 그거는 gitu. 그거는 뭐예요? Ingat ya, ini dia jauh ya, ini kan deket kan, dia kan deket tuh. Sedangkan ini dia jauh ya. Makanya si A ini ngomongnya 그거는 뭐예요? 그거는 gitu, berarti gitu kan. Ini kan jauh dari pembicara gitu, maksudnya dia tuh ngomong kan, dia kan pembicara alias yang dia ngomong gitu kan. Nah dia bertanya ke yang mendengarkan gitu, makanya dia pakainya 그거는, berarti itu apa gitu kan. Nah dijawablah sama si B ini, maksudnya tuh 사전이에요 adalah kamus gitu ya walaupun ya. Terus ini contoh yang ketiga ada 저거는 뭐예요? 저거는, ingat ya, 저거는 berarti itu. Ini kayak ibaratnya tuh si A sama B itu melihat gitu ya, melihat kamus, tapi kamusnya itu jauh gitu kan, berarti kan jauh dari keduanya, makanya pakainya 저거는 뭐예요 gitu. Itu apa itu. Beda ya konteksnya ya, kalau itu yang pertama ini kan si A doang kan yang jauh, tapi yang B-nya kan jawabnya ini gitu kan, misalkan ini sajon gitu, ini kamus gitu. Sedangkan yang kedua ini itunya tuh jauh dari keduanya gitu, kayak objeknya tuh apa sih, jauh dari keduanya gitu ya walaupun ya. Oke, 저거는 뭐예요? berarti itu apa gitu, jawabnya 사전이에요. Tuh. Lanjut, ada contoh lagi, itu 이거는 모자예요. 이거는 모자예요. berarti 이거는 berarti kan artinya ini. 예요 itu artinya adalah. Moja itu artinya topi. Berarti ini adalah topi gitu ya walaupun ya. Terus contoh yang kedua itu ada 저거는 창문이에요. 창문 itu artinya jendela ya walaupun ya. 저거는 itu artinya itu. Terus 창문 itu artinya jendela. Nah, iyeyo gitu. Karena dia 창문 gitu ya. 창문인 gitu kan. Pakainya berarti iyeyo, bukan yeyo. Berarti itu adalah jendela gitu. Terus contoh yang ketiga ada 그거는 한국 지도예요 gitu. 그거는 itu
Hanguk itu Korea. Sido itu peta ya Rupun ya. Terus dijawab Anio, Yongguk, Inggris. Sido itu peta. Dijawabnya tidak. Itu maksudnya tuh Google ya. Itu adalah peta Inggris gitu. Jadi bukan petanya Korea, tapi petanya Inggris gitu ya Rupun ya. Cara nerjemahinnya biasanya kayak gitu ya Rupun. Lihat dulu tata bahasanya, terus baru kayak dianalisis gitu dari belakang belakang ke depan kayak gitu ya Rupun ya. Karena emang struktur kalimat bahasa Indonesia sama bahasa Korea itu beda ya Rupun ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang bertanya ya Rupun? Ji. Du. Lang. Jido. Aman ya Rupun? Sam, berarti kalau misalkan aku suka denger kalau drama Korea dia bilang kayak Igo. IG itu berarti dia bahasanya non formal gitu ya? Gak ditambahin. Iya, betul. Kayak kayak itu gak sih kayak di bahasa Indonesia kayak kita nggak langsung nyebutin lengkap gitu loh. Mungkin pas kamu nonton drakor itu kan Igo berarti ini maksudnya tuh, tapi kan dari kedua pembicara itu kan kita udah saling tahu kan konteksnya apa gitu kan, makanya langsung aja Igo gitu. Atau mungkin kalau kalau sopan mungkin kayaknya gini bisa Igo Igo yo kayak gitu, maksudnya tuh dia pakai yo gitu atau enggak pakai inmida gitu. Itu kalau sopan ya, tapi kebanyakan sih ini bisa sih dipakainya yo gitu. Kalau enggak langsung aja, kalau misalnya udah akrab gitu kan, misalkan udah akrab gitu pakainya Igo gitu, yang Igo gitu, hanya ini kayak gitu ya maksudnya atau kayak gitu. Oke, Sam. Oke, boleh dibaca. Oke, ada Igot. Mana tadi? Ada yang bertanya sebentar. Igot, Gugot, Togot. Ini lebih ke itu. Apa namanya? Ada sheet. Jadi sheet. Misalkan kita kayak gini ya. Sheet ini maksudnya tuh dia lebih ke objek. Atau enggak dia lebih ke subjek gitu. Kayak gitu ya. Misalkan ini sebenarnya tergantung apa ya namanya tuh. Apa yang dibicarain gitu. Adesi ini lagi bicarain apa nih? Aku pengen tahu konteksnya lebih dulu nih. Aku harus tahu eh, konteksnya apa nih, yang best apa nih. Oke. Iko-san, Angkuko, Cekin Mika. Oke. Gini ya Robun ya. Oh,
Oh, oh, sebentar ya Dobon. Kayaknya keyboard aku nggak bisa, sebentar. Langsung aja aku bahas ya. 이것은 한국어 책입니까? Apakah ini buku bahasa Korea gitu ya, Adishi? Oke. Jadi kalau di konteks ini, igot itu dari kata i artinya ini sama got artinya hal. Hal itu. Apa sih hal yang dibahas itu? Berarti hal yang dibahas itu ada buku Korea gitu ya maksudnya tuh. Jadi igot atau gegot kayak gitu itu tuh dari kata i plus got gitu ya. Dia kan ada yang disingkat-singkat kan, ada yang kayak gitu. Ada lagi nih misalkan ada kayak gini. Igon kayak gitu kan. Nah, ini tuh dari igo plus n. Igon. N ini tuh dia ke subjek ya. Nah, atau maksudnya tuh yang gitu. Kan ada yang biasanya tuh emang ada yang apa namanya disingkat-singkat gitu. Tapi kalau misalkan nih nggak disingkat berarti jadinya kayak gini. Igonen got. Tapi karena dia maunya disingkat, berarti langsung aja igot. Kayak gitu ya. Apakah sudah terjawab, Adishi? 네, 쌤, 감사합니다. Nih, ini kenapa tidak mau dihapus ya? Bentar. Oke. Oh ya, ini ya, Robun. Boleh dibaca tadi sampai mana ya? Yoshi, boleh dibaca nomor 1 yang ini? Yang mana, Sam? Yang ini aku buletin nih. Oh. 이거는 이거는 모자예요. Gimana? 이거는 모자예요. Moja, yang ininya apa nih? 에요. Yeyo ya. Berarti gimana tuh? Oh ya, iya. Sam, maaf, boleh dibesarin nggak? Oh, dibesarin. Sebentar. Nah, kelihatan nggak? Oke, sudah. Gimana bacanya? 이거는 모자예요. 네, 이거는 모자예요. 잘했어요. Lanjut, adisi yang contoh kedua. 저거는 장문이에요. 잘했어요. 저거는 장문이에요. Lanjut, contoh yang ketiga. Boleh dibaca Ameshi? Oh, sebentar aku. Nah, 그거는 한국 시도예요. 아니요, 영국 시도예요. oke, yang ini apa Ameshi bacanya? Yang mana, Sam? Yang ini. 지도예요. Ah, oke. Tadi kamu ngomongnya si ya? Sido, iya. Sido. Iya, betul. Kalau ini bacanya Cido. Ingat ya? Kayak gini.
지도, 지도예요. 아니요, 영국 지도예요. Gitu ya. Oke. Yorobun boleh buat satu kalimat aja nggak dari kata bahasa yang ini nih, yang udah kita pelajarin tadi. Ada igonan, kegonan, sama cokonan, kata benda plus iyayo atau yayo. Boleh ya Yorobun, aku tungguin ya. Satu kalimat aja nggak apa ya Robin ya, kirim di kolom komentar atau mungkin bisa di PC aku, nanti kita review bareng-bareng. 이거는 이에요, 예요.
Udah. Oke, kita bahas bareng-bareng ya, Ruben ya. Ini ada kalimat igo는 방이에요. 잘했어요. Berarti ini adalah tas gitu. 그거는 가방이에요. Itu adalah tas. 저거는 가방이에요. Itu adalah tas. Gitu ya, Ruben ya. Betul ya pakainya iyeyo karena iya gitu karena dia karena dia sebagai konsonan gitu ada bacimnya makanya dia pakainya iyeyo 잘했어요. Ada lagi igo는 안경이에요 gitu ya. Ini adalah anjong atau kacamata gitu ya teman ya. Anjong yo 잘했어요. Betul juga. Ada igo는 뭐예요? Ini apa dibilangnya? 안경이 예요. Oke, ini jangan dispasi amnesia ya, langsung aja 안경이에요 gitu ya, jangan dispasi. Lanjut ada Bisa. 이거는 oke, 이거는 사전이에요. 잘했어요. 그거는 사전이에요. Betul ya? 이거는 저거는 ini itu 사전이에요. Berarti karena dia nian gitu ya, karena dia ada batsim atau akhirnya itu konsonan, makanya pakainya iyeyo gitu ya. 잘했어요, 여러분. Lanjut. Oke, sampai di sini apakah ada yang bertanya ya, Rubun? Aman ya, Rubun? Oke. Bentar. Oke, ini aja ya, Rubun ya. Ini nggak bisa dihapus nih. Oke. Kita masuk di maragi ya, Rubun. Atau speaking ya, Rubun ya. Kita dengerin. 전자사전 있어요? 아니요, 없어요. 이거는 한국어로 뭐예요? 자예요. 저거는 연필이에요? 아니요, 볼펜이에요. Oke, kita artiin dulu ya, Rubun ya. Jadi Steven itu ngomongnya 전자사전 있어요 gitu ya. Sebenarnya dia harusnya pakai gini ya, sajoni soyo, tapi karena dia bisa aja gitu dihapus, tapi karena kita baru belajar gitu, kayaknya pakainya isoyo gitu ya. Maksudnya tuh ada, oh ya ini Junja Sajun itu kamus elektronik ya, Rubun. Junja Sajun itu kamus elektronik. Elektronik. Nah, Stephen-nya itu ngomong, ada kamus elektronik atau Junja Sajoni 있어요. Itu terus ajumonimnya bilang 아니요, 없어요. Enggak ada atau enggak punya. Terus Stephen ngomong 그거는 한국어로 뭐예요? 이거는 berarti ini gitu kan. Nah, dia nunjuk apa nih? Berarti Stephen-nya ini Stephen ya, nunjuk si barang gitu kan. Misalkan barangnya 한국어로 tuh maksudnya tuh dalam bahasa Korea. Pro itu kayak dia dalam gitu. Nah, 한국어 itu artinya bahasa Korea. 한국어 itu artinya bahasa Korea. Nah, maksudnya gimana? Jadi Stephen itu ngomong 이거는 한국어라고 해요. Maksudnya barang ini gitu. Barang ini tuh dalam bahasa Korea apa gitu kan. Terus ajumonimnya bilang 자예요. 자예요 tuh maksudnya
Ca di sini tuh, ja ini di sini tuh penggaris ya, Robun. Ca itu penggaris. Nah, Stephen ini dia nunjuk ini si penggarisnya. Cayeyo gitu. Terus Stephennya ngomong lagi. 저거는 연필이에요. itu. 저거는 itu 연필이에요. 연필 itu pensil. Stephennya ngomong, apakah itu pensil? Gitu kan. Terus ajumonnya bilang, 아니요, 볼펜이에요. Enggak, itu adalah bolpen gitu ya, Robin ya. Oke, kayak gini ya, Robin ya. Jadi percakapannya, Stephen ngomong, 혼자 사전 있어요. punya kamus elektronik. Terus bibinya ngomong, 아니요, 없어요, tidak ada. Terus Stephen ngomong, 이거는 한국어로예요. Ini, maksudnya barang ini dalam bahasa Korea itu apa gitu. Terus ajumonnya hayeyo gitu. Ini tuh penggaris gitu ya. Yang dimaksudkan di sini tuh igonen gitu. Ini misalnya ini penggaris gitu, tapi ajumonnya langsung aja 자예요 adalah penggaris gitu ya, Robun ya. Terus Stephennya ngomong 저거는 연필이에요. Apakah itu adalah pensil gitu? Terus ajumonnya bilang 아니요, 볼펜이에요. Ini enggak, ini adalah bolpen gitu ya, Robun ya. Oke, kalau gitu kita praktek ya, Robun ya. Yang jadi Stephen, Jessica Shi. Terus yang jadi Ajumoni, Teresa Shi. Sejak, boleh dimulai. 전자사전 있어요. 아니요, 없어요. 이거는 한국어로 뭐예요? 자예요. 저거는 연필이에요. 아니요, 볼펜이에요. 이에요. Oke, 잘했어요. Jessica Shi, ini realnya ke atas ya. Berarti gimana tuh? 연필이에요. Oke, 연필이에요. Gitu karena dia kan kalau dia bawah dia L kan, tapi kalau dia udah ke atas berarti balik lagi ke R ya, berarti 연필이에요. Itu ya. 네, 쌤. Sebentar. Oke. Lanjut. Kita ubah ya, Ruben ya. Di sini ada contohnya, ada tadi kan nomor 1 udah ya, Ruben ya. Terus ada nomor 2, 3 sama. Jadi ini kan ada Jundia Sajon gitu kan, diganti sama Jido. Terus ini ada yang warna hijau gitu kan, digantinya sama Hyotong gitu ya, Ruben ya. Oke, aku terjemahin dulu ya. Jido itu artinya peta, tadi udah. Piltong itu artinya kotak pensil ya, Ruben. Kotak pensil. Cek tadi udah tahu ya, Ruben ya. Sajun juga udah tahu tadi kamu. Sinmun tadi artinya koran. Terus Sapsi artinya makalah, majalah ya, Ruben. Majalah. Cek tadi udah tahu. Gongcek juga udah tahu tadi buku tulis ya, Ruben ya. Usan, payung, siuge, penghapus, kabang, tas, jigap itu dompet ya, Ruben. Jigap. Nah, ini diganti ya, Ruben ya. Yang nomor 2 deh.
Yang nomor 2 yang jadi Stephen itu Fushi. Terus yang jadi ajumonimnya itu Adishi. Boleh dimulai? 지도 있어요? 아니요, 없어요. 이거는 한국기로 뭐예요? 필통이에요. 저거는 제키예요. 아니요, sorry. 아니요, sorry. 시즌이에요. 네, 잘했어요. Fushi ini apa tadi kamu bacanya? 한국이로 Oke, Hanguknya betul. Iya, ini apa nih yang 2 terakhir? 한국어로 네, 오케이. 한국어로 잘했어요. 잘했어요, 여러분. 어, oke. Contoh yang ketiga, boleh yang jadi Stephen Ameshi. Yang jadi ajumonim Jessica Shi. 신문이에요. 있어요. 아니요, 없어요. 이거는 한국어로 뭐예요? 잡지예요. 저거는 책이에요. 아니요, 공책이에요. Oke, 잘했어요. Ameshi, kalau cek berarti pakainya apa? 책, 이, 건선한 SM이에요. Iya, oke. Berarti bacanya? 책이에요. 네, 책이에요. Betul ya, dia langsung ke sini. Oke. Yang terakhir, yang nomor 4. Yang nomor 4. Teresa jadi Stephen. Terus ajumonimnya Fushi. 우산 있어요? 아니요. 없어요. 이거는 한국이로 뭐예요? 지우개예요. 저거는 가방이에요. 아니요. 지갑이에요. Oke, 잘했어요. Teresa sih, ini bacanya apa? 한국이로 Oke, Hanguknya betul. Kalau ya ini, 2 kata terakhirnya apa? 지로 Gimana? 고로 Goro ya, betul ya. Hangukoro. Hangukoro, bukan Hangukiro. Kalau I kayak gini ya, ini barunya I. Kalau kayak gini, O. Bacanya O. Berarti gimana bacanya Teresa sih?
한국어로. 네, 한국어로 잘했어요. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang bertanya, 여러분? Aman, Sen. Aman ya? Oke. Oke, kelasnya sampai di sini aja ya, Rupun ya. Hari ini kita nggak ada tugas ya, Rupun ya. Oke, kita lanjutkan di hari Kamis ya, Rupun. Kita akan belajar bab 2 juga ya, Rupun. Bab 2, tapi tetap bahasa ketiga dan keempat ya, Rupun. Oke, nggak ada yang bertanya ya, Rupun? Aman? Aman, Sam. Sam yang kemarin tugas itu udah aku kirim ke Sam. Itu maksudnya udah kan ya? Kirimnya Udah kok. Udah, cuma belum, maksudnya udah nyampe ke aku gitu, tapi belum aku koreksi aja gitu ya. Oke. Kalau kayak gitu kelasnya sampai di sini aja ya, walaupun ya. Yang telat nggak apa-apa. Lihat di recordingnya ya. Oke, kalau kayak gitu. 안녕하세요, 여러분. 감사합니다. 감사합니다, Sam. 감사합니다, Bye-bye. 쌤. 감사합니다. 네. 안녕하세요. Recording stopped.